Terima kasih bagi perhatian dan dukungannya. Oke. Bersama Tuhan, Bapak kita ini akan dipandang oleh setiap orang, termasuk kepolisian, karena ada wadah perkumpulan Polisi Kebenaran Nasional LKBH-nya dan para pengacaranya, para legalnya, mengasihi Bapak ini dan mengasihi anak gadisnya. Ya, sebuah peristiwa harus selesai dengan sebuah peristiwa. Peristiwa buruk harus selesai dengan peristiwa indah, yaitu tegaknya hukum bagi semua rakyat Indonesia yang harus berkeadilan. Like, comment, share, and subscribe. Terima kasih teman-teman. Salam sejahtera, assalamualaikum. Di hadapan para pengacara Akademikus CSA, Bapak Unggul Ketua SH, ada legal, TDUJ, ada menteri, Pak PD, ya, SAMU dan juga Arepo. Saya mau tanya ke Bapak, seperti apa anak Bapak itu kok nggak dilanjutkan di SP3? Udah jumpa Bapak dengan Tribuana, Kasat Reskrim? Sudah beberapa kali mendapat kesempatan. Ini di video ya? Ya, silakan. Video ya. Dengan Pak Kasat Reskrim sekarang maupun dengan Pak Kasat Reskrim sebelumnya, Bapak Ivan Aditira. Oh. Jadi kasus ini sudah ditangani oleh 2 Kapolres, 2 Kasat Reskrim, 2 Kanit PPA, dan hasilnya malah berujung ke SP3 pada bulan Mei tahun ini. Padahal Ini ya? bulan Februari, Ya. ada suratnya. Iya, SP3 ya. Nah, terus akhirnya Padahal di bulan Januari tahun yang sama ini, Kasat Reskrim menetapkan 2 tersangka dari Hotel Hari Sumarekon Bekasi. Kasat Reskrim zaman siapa itu? Yang sekarang ini, Tribuana Yuda. Oh, udah ditetapkan tersangka. Ditetapkan 2 orang tersangka. Berarti kan mestinya sudah cukup alat bukti. Iya. Biarpun penetapan tersangka itu saya rasa janggal karena dari SMK Ananda tidak ada yang dijadikan tersangka. Dan saya tanyakan kenapa, ke beliau langsung tidak mau menjawab. Oh, udah jumpa dengan Pak Kasat di ruangannya. Di ruangan. Apa Bapak bilang sama Pak Kasat itu? Banyak yang saya tanyakan, intinya mengapa kasus ini berjalan seperti ini dengan penuh kejanggalan dan tidak ada transparansi. Saat saya tanyakan ke penyidik mengapa saksi-saksi penting ini tidak dipanggil, dijawab, "Bang, penting bagi Bapak, belum tentu penting bagi kami." Padahal bukti-bukti yang saya tunjukkan menunjukkan ini saksi-saksi penting. Kok bisa? Kenapa ini tidak penting? Tidak mau dijawab. Waduh. Terus Bapak tahu tempat ini dari siapa? Kebetulan saya dalam perjuangan saya memang juga berupaya melalui jalur sosial media, Pak. Oh, Salah satunya TikTok. TikTok. Nah, pada saat saya sedang browsing konten, ketemulah salah satu video yang tim Bapak buat. Kebetulan kasus yang berperkara di Polres Metro Bekasi Bapak Kota. udah lihat saya di TikTok? Sudah. Oh. Terus? Dari situ saya pikir, wah ini luar biasa. Gebrakan dari Bapak dan timnya. Keberaniannya dalam Ada Pak mempertanyakan, Gubernur, mempertanyakan kejanggalan-kejanggalan yang Iya. dilakukan oleh oknum-oknum Iya. di Polres Metro Bekasi Kota. Dan sudah dijawab mereka. Nah, Jadi saya tergeraklah untuk mohon izin mendatangi kantor Bapak Iya. untuk bisa minta bantuan Iya. Bapak udah dari tadi siang ya? Bapak tinggal di mana, Pak? di Sumarekon Bekasi, Pak. Oke. Itu sementara saya juga bilang Anak Bapak itu yang nomor berapa itu? anak tunggal, Pak. Anak tunggal semua. Perempuan. Ibunya sudah almarhumah. Oke. Tuhan yang mengantar Bapak datang kemari. Walaupun kita mungkin beda agama, tapi Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Pengasih, Maha Adil, Maha melihat. Tidak ada yang tertutup, yang tersembunyi bagi Dia. Anak Bapak mengalami sebuah peristiwa hukum, tapi dikatakan oleh pihak kepolisian tidak ada unsurnya dan tak terpenuhi, tidak terbukti karena sudah tersangka. Kami dari Perisai Kebenaran Nasional, saya ketua umumnya, ada para pengacara di sini yang mendukung ya, saya sebagai ketua umum dalam sebuah pendampingan, ya, dalam sebuah pemantauan, semua yang kami perkatakan, baik statement,
baik pendampingan kepada klien itu punya dasar semuanya. Bapak tetap semangat bahwa Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Tribuana, dia akan segera kita bersurat bisa, Ya, jumpa langsung bisa. siap. Dan saya kemarin sudah jumpa dengan beliau, baru sekali itu saya jumpa dengan beliau. Itu pun karena saya berkeinginan. Sebelumnya saya nggak mau jumpa. Bahkan waktu kita mau bersilaturahmi dengan Kapolres, Ya, karena Kapolres sangat sibuk, lalu diwakilkan ke Pak Kasat, saya nggak bersedia. betul. Ketika mau naik ke atas, saya tanya Kanit Propam, ada Pak Kapolresnya? Nggak ada Pak. Jadi yang ada siapa? Kasat. Saya nggak mau jumpa. Belum saatnya maksud saya, ya. Bapak sudah buat pengaduan tadi. Kejadian anak Bapak tahun berapa? Tahun lalu, Tahun lalu. 2022. Ya, di SP3 Tahun ini bulan Mei dan sudah Bapak buat laporan ke Propam. sudah buat laporan ke Propam Polda Metro Jaya. Tapi Bapak tidak didampingi pengacara. Saat menghadap ke Propam ada pendampingan dalam pengacara. Ada buat surat kuasa. Ada. Oh, berarti harus dicabut dulu itu. Ya, Nah, kalau Bapak mau, tapi mungkin itu pengacara untuk Propam ya, bukan untuk ini. Untuk kasus ini sih Pak, dari awal memang Ada pengacara? Cuma pengacara ini tadi saya sudah jelaskan, pengacara ini dari teman baik saya. Tapi kan pengacara, Ya, bukan cuma- teman, pengacara. Tapi hanya sebagai bendera aja sih Pak. Oh, Sebagai ya udah. Bendera. Ya udah, pengacara. Yang berpikir, yang melangkah, yang membuat surat-surat itu saya semua. Oke, aktif Bapak ini. Saya saya hanya konsultasi, Pak, ini kira-kira oke nggak? Udah paham Oke. saya. Pengacara datang dari sebuah persahabatan ya. Karena saya terus terang memang tidak mempunyai kemampuan untuk ya Persahabatan kan udah melebihi daripada nilai materi, Betul. ya kan? Nah, saya juga banyak membantu orang, Daka juga, Pauku juga banyak bantu orang, Ibu Dewi Uti. Putri apalagi ya, suka berlari-lari dia ke lapas-lapas ngurusin orang untuk perkara banding dan kasasi. Hari ini bersama Tuhan yang Maha Adil kita urusin ya. Yang tapi tetap harus diputus dulu ya, siap. ya, supaya kita tidak kena kode etik Siap. undang-undang alpukat ya, dan dari ini ya, dari Peradi ya. Oke, saya kira gitu aja Pak ya. Baik. Selanjutnya nanti berkomunikasi Putri pengguna masyarakat, setelah itu nanti pengacara. Boleh Ya. saya ingin ya, kasih kartu nama ya. Siap. Kasih kartu nama. Oke Pak, ada yang mau disampaikan? Saya kira untuk malam ini cukup. Oke. Sangat cukup. Terima kasih sekali bagi perhatian dan dukungannya. Oke. Bersama Tuhan, Bapak kita ini akan dipandang oleh setiap orang, termasuk kepolisian, karena ada wadah perkumpulan Perisi Kebenaran Nasional LKBH-nya dan para pengacaranya, para legalnya mengasihi Bapak ini dan mengasihi anak gadisnya. Ya, sebuah peristiwa harus selesai dengan sebuah peristiwa. Peristiwa buruk harus selesai dengan peristiwa indah, yaitu tegaknya hukum bagi semua rakyat Indonesia yang harus berkeadilan. Perisi Kebenaran Nasional. Bersatu Indonesia Jaya.